Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Wetek Tungten, Rahayu. Salam semua saudara. Baik, puji syukur juga saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di acara, tentunya acara kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, Jagungan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas kebinekaan dalam perspektif Islam Sufi. Untuk itu sudah hadir narasumber kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa, yang beliau ini adalah pendiri dan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Mustafa wal Wafa. Beliau juga adalah pencipta dan pelantun syair tanpa waton, dan juga beliau adalah sebagai Ketua Umum dari Indonesia Merayakan Perbedaan. Oke, Assalamualaikum Gus Nizam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, untuk malam ini kita akan membahas ini Gus, kebinekaan dalam perspektif Islam Sufi. Lah, bagaimana sih sudut pandang kebinekaan atau keragaman Indonesia ini yang tentunya yang sangat beragam budaya tentunya dan juga terutama agama di dalam Islam Sufi itu sendiri. Baik, silakan Gus Nizam untuk memaparkan. Ya, monggo. Terima kasih, Mariken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetek Tongtien, Rahayu. Salam semua saudara. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan tokoh agama yang saya hormati, saya telepon nggak diangkat. Kawan-kawan pendengar setia atau yang aktif mengikuti Jagungan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Di kesempatan kali ini mari kita berdiskusi santai tentang kebinekaan dalam perspektif Islam Sufi. Kita semua tahu bahwa aneka ragam baik agama maupun budaya serta warna kulit dan keanekaragaman yang lain, sesungguhnya itu semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Allah yang menghendaki itu semua. Maka kita sebagai makhluk ciptaannya hendaknya memandang itu semua dengan pandangan yang tembus ke asalnya, yaitu berasal dari Tuhan pencipta semesta raya ini. Maka kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa memungkiri bahwa itu semua diperuntukkan kita dari Tuhan kepada kita, untuk kita, dan hendaknya kita semua mengembalikan keanekaragaman itu semua kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah,
dalam Islam Sufi, kebinekaan itu suatu keniscayaan yang harus diimani, harus disyukuri dengan ketauhidan yang sesungguhnya. Maka dalam Islam Sufi dikenal istilah syuhudul wahdah dan wahdatus syuhud. Menyaksikan aneka dalam eka dan menyaksikan eka dalam aneka. Artinya menyaksikan keanekaragaman yang banyak ini bersumber dari zat Allah yang Maha Esa, yang memang menghendaki beraneka ragam. Kemudian menyaksikan yang satu pada aneka, di mana dari zat yang satu itu memancar berbagai macam keanekaragaman yang sungguh kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ciptaannya yang tak terbilang ini. Betapa maha kuasanya Allah memberikan nikmat-nikmatnya yang sungguh kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, niscaya kita semua tak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu. Itu sudah menunjukkan betapa banyaknya keanekaragaman nikmat yang telah Allah sebarkan di atas permukaan bumi ini. Untuk itulah, maka di antara IMP ini dibuat suatu perkumpulan organisasi kecil yang menghimpun tokoh-tokoh agamawan dalam satu wadah menuju mensyukuri nikmat Tuhan dari kebebasan beragama di negeri kita tercinta ini, di mana satu sama lain di antara kita para tokoh hendaknya saling berangkulan mesra, saling bergandengan tangan, saling memuji, tidak saling memaki, saling menjunjung, tidak saling menjatuhkan, saling menghormati, tidak saling melecehkan, dan saling-saling yang lain yang benar dan baik, yang didasari oleh ketulusan hati, kesamaan tekad, dan kesatuan harapan atau cita-cita. Ialah Indonesia merayakan perbedaan, di mana kata Indonesia saja sudah menunjukkan keanekaragaman yang ada di dalamnya. Merayakan berarti mensyukuri dengan rasa syukur yang tertinggi, yang diungkapkan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Dan yang dirayakan adalah perbedaan atau kebinekaan yang ada. Sebab
kebinekaan atau keberagaman yang ada ini adalah anugerah ilahi yang harus kita syukuri sebaik-baiknya. Karena tidak ada negara di dunia ini yang seperti negara kita Indonesia, yang beraneka suku, beraneka ras, agama, budaya, namun mampu disatukan di sebuah negara yang berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Bermacam-macam, tapi tetap satu jua. Inilah bangsa besar yang benar-benar sesuai dengan ketauhidan yang dianut oleh para sufi di agama Islam kita, di mana keragaman atau kebinekaan adalah suatu sunnatullah yang tidak bisa dielakkan, yang kemudian sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, kita tidak bisa menghindar dari sesuatu itu. Bodoh jika kita tidak menerima dengan sepenuh hati. Maka perbedaan yang ada sungguh bukan petaka. Perbedaan keberagaman yang ada justru pelangi yang menunjukkan keindahan Tuhan dengan berbagai asma-asma indahnya, berikut sifat-sifat mulianya, yang itu semua serba maha. Tuhan yang Maha Esa menciptakan keanekaragaman yang ada di dunia ini semata-mata menunjukkan kuasanya, menunjukkan sifat-sifat kemahaannya, yang siapapun bila merenungi dengan dalam, mentafakurinya, mentadabburinya, pasti akan berkata, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Kebalikan dari sia-sia adalah amat sangat berguna, sangat bermanfaat bagi siapa saja yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud yang tidak terbaik. Sungguh Tuhan yang maha sempurna tentulah menciptakan berbagai ciptaannya dengan sempurna. Ketika kita menemui kekurangan atau kelemahan, sesungguhnya yang kita temukan itu adalah kekurangan atau kelemahan kita sendiri. Bila kita telah selesai dalam menempuh perjalanan rohani dan sampai ke hadiratnya, kita akan melihat dengan kacamatanya bahwa semua ciptaannya diciptakan sungguh tercipta dalam keadaan sempurna. Dari situlah maka kedalaman pengetahuan juga kedewasaan spiritual masing-masing kita hendaknya terus kita tingkatkan guna mewujudkan sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan sifat Tuhan yang ada dalam diri kita, hendaknya terus kita gali dan kita ungkapkan serta kita terapkan, khususnya sifat welas asih
sifat peduli sosial, sifat keadilan, dan akhlak atau adab yang mulia, di mana masing-masing kita hendaknya membawa nama besar Nabi kita masing-masing, di mana dalam ajaran Islam Sufi, setiap kita umat Islam diwajibkan beriman kepada para nabi yang diutus sebelum nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak mengimani para nabi sebelum nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah diajari oleh guru-guru kita yang bersumber dari firman Tuhan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita dilarang memisah-misah atau memilah-milah nabi-nabi yang diutus oleh Allah, yang mana mereka adalah manusia terbaik di zamannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sering marah ketika mendengar sahabatnya sedang berdebat atau terlalu mengunggulkan dirinya dengan maksud atau dengan tujuan merendahkan Nabi Isa. Begitupun sahabat yang sedang bertikai atau berdebat soal mengunggulkan Nabi kita di atas Nabi yang diyakini oleh kaum Yahudi, Nabi Musa. Nabi kita Muhammad marah dan melarang sahabat-sahabatnya mengunggulkan dirinya dengan maksud merendahkan Nabi yang lain. La tufaddiluni ala Isa. La tufaddiluni ala Musa. Musa kalimullah wa huwa akhi fillah. La tufaddiluni ala Isa. Isa ruhullah wa huwa akhi fillah. Yang artinya, janganlah kalian mengunggulkanku dengan maksud merendahkan Nabi Isa. Janganlah kalian mengunggulkanku dengan maksud merendahkan Nabi Musa. Sungguh, Nabi Musa adalah Nabi yang diutus oleh Allah yang sering berbincang-bincang dengannya. Nabi Isa adalah Ruh Allah. Dan dia adalah saudaraku dalam mentauhidkan Allah dan membesarkannya di atas permukaan bumi ini. Tugas mereka sama, ialah mengenalkan siapa sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah. Siapa sesungguhnya diri sejati kita, siapa sesungguhnya yang mengatur kehidupan kita, siapa sesungguhnya Nabi yang diutus, dan siapa sesungguhnya Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur kehidupan semesta raya ini, yang bila kita renungkan, kita teliti, niscaya kita akan berkata dengan penuh ketakjuban, Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia. Dalam perspektif sufi, belum disebut beriman jika seseorang masih membeda-bedakan antara dirinya dengan yang lain.
Karena di pandangan sufi tidaklah disebut sufi jika tidak memandang yang satu. Tidaklah disebut sufi jika tidak menyatukan yang aneka. Tidak disebut sufi jika tidak berada dalam kesatuan zat yang Maha Esa. Karena itulah maka semua yang ada ini disebut nurun nur. Cahayanya cahaya. Di balik semua yang ada terdapat nurun nur, yakni al-haq. Allah, zat yang maha nyata adanya. Dan dilapisi oleh nur ala nur. Nur ala nur yang dimaksud adalah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Di mana setelah 2000 tahun lamanya, kemudian Allah ciptakan ciptaan dari nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah maka pandangan seorang sufi memandang segala ciptaan tak lain mereka menemukan cahaya di atas cahaya, yaitu nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keyakinan yang diyakini oleh Islam Sufi yang tidak memandang satu sama lain itu suatu perbedaan. Perbedaan yang ada hakikatnya adalah kesamaan yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan yang ada sesungguhnya karena sudut pandang atau alat pandang yang berbeda. Jika sudut pandang dan alat pandangnya sama, niscaya akan menemukan kesamaan yang tidak bisa dibeda-bedakan. Dari situlah kita harus mempertajam penglihatan batin kita, mata hati kita, agar apapun yang kita lihat, kita tidak berhenti di objek penglihatan itu. Karena semua adalah asbab. Semua yang ada adalah sebab-sebab. Dan yang mengadakan sebab-sebab hanyalah satu, yaitu Allah, musabbibul asbab, penyebab segala sebab. Kita tidak boleh berhenti pada sebab-sebab yang ada. Jika penglihatan kita berhenti di situ, kita pasti akan membedakan satu sama lain. Namun jika kita fokus penglihatan mata hati kita pada musabbibul asbab, penyebab segala sebab, yang sifatnya esa, di situ kita akan bertemu dalam satu kesatuan, ialah zat Tuhan yang Maha Esa. Dari sinilah maka saya termasuk pengagum perumus Pancasila. Yang pertama yaitu kita dianjurkan bersifat ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa prinsip hidup yang benar adalah yang sesuai dengan Pancasila, yang menjadi falsafah pemersatu bangsa kita, terutama antar tokoh
antar pemimpin yang ada. Jika bersifat yang sama, yaitu sifat ketuhanan yang Maha Esa, maka keakuannya menjadi keakuan yang universal. Bukan aku parsial, bukan aku yang suka akon-akon, tapi aku yang hakiki, akunya Tuhan yang Maha Esa, yang bersifat Ar-Rahman, Zat yang Maha Kasih terhadap semua ciptaan tanpa terkecuali. Juga bersifat Ar-Rahim, Zat yang Maha Kasih secara khusus terhadap insan-insan yang beriman. Siapapun orangnya, mereka semua adalah saudara kita. Jika bukan saudara seiman, pastilah saudara sekemanusiaan. Jika bukan saudara seakidah, mungkin saudara sealiran. Jika bukan saudara sealiran, mungkin saudara sebangsa, saudara seudara, yaitu sama-sama menghirup udara segar Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Dari situlah maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berangkulan mesra, bergandengan tangan, menuju yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Adapun cara kita menuju ke sana, Allah memberikan kebebasan cara. Yang penting hasilnya merubah sifat tercela kita menjadi sifat terpuji, terutama sifat rububiyah, yaitu sifat ketuhanan yang Maha Esa. Di mana sifat rububiyah atau sifat ketuhanan itu yang akan mempengaruhi sifat kemanusiaan kita, yang nantinya akan menjadi adil dan beradab dengan membawa cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemanusiaan kita akan menuju adil dalam arti sesungguhnya menurut Allah, Zat yang Maha Adil, dan berakhlak mulia, beradab sempurna, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, dan membuang jauh-jauh rasa keiblisan, kesetanan, kebuasan, kebinatangan, dan kemanusiaan yang tidak adil atau kemanusiaan yang seringkali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang itu semua tentu merugikan diri sendiri pada akhirnya. Karena siapapun yang hidup di dunia ini yang tidak sesuai dengan keadilan Tuhan, ya pasti tergilas, ya pasti terpinggirkan atau tersingkirkan dengan sendirinya. Hanya yang adil yang bisa tetap eksis, berjalan dengan tegak, karena memang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, hukum negara, dan hukum adat setempat, serta hukum tata krama atau yang disepakati oleh para tokoh, yaitu di suatu kampung atau di suatu daerah, pastilah
punya hukum-hukum tersendiri yang harus kita taati, karena kita manusia yang terhormat adalah yang menghormati yang lain. Dalam perspektif sufi, di sana disebutkan barang siapa yang ingin mengabdikan diri dan menghambakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hendaknya ia fana, hendaknya ia lenyapkan kediriannya, ia hilangkan keakuannya, dan hendaknya keakuan dan kediriannya itu ditemukan pada orang lain. Maka para sufi meyakini bahwa semua yang ada di luar diri adalah wajah Tuhan, citra Tuhan, yang hendaknya dilihat dengan kacamata batin atau dilihat dengan pandangan batin yang kemudian menjadi cermin bagi dirinya. Maka setelah iman sempurna, seseorang harus meningkatkan atau melanjutkan spiritualnya menuju berlaku ihsan. Praktek berlaku ihsan adalah menemukan orang lain itu adalah dirinya. Sesungguhnya yang lain itu bukan siapa-siapa. Sesungguhnya yang lain itu adalah aku dalam arti universal. Maka barang siapa yang ingin terhormat, hendaknya ia menghormati yang lain. Dan hakikatnya menghormati yang lain adalah menghormati diri sejatinya. Barang siapa yang ingin bahagia, hendaknya ia membahagiakan orang lain. Dan saat membahagiakan orang lain, sejatinya ia sedang membahagiakan dirinya sendiri. Siapa yang ingin kaya, hendaknya ia mengkayakan orang lain. Siapa yang ingin selamat, hendaknya ia menyelamatkan orang lain. Siapa yang ingin titik-titik, hendaknya ia titik-titik, tentu yang positif, yang baik, yang benar kepada orang lain. Disitulah maka hidup yang dijalani oleh para sufi, suatu kehidupan yang serba indah, yang dimanapun ia berada pasti diterima oleh bumi, bahkan bisa bergandengan tangan mesra, bersanding dengan siapa saja makhluk lain, karena mereka meyakini bahwa sesungguhnya semua manusia adalah saudara. Bahkan dengan makhluk jenis lain, sesungguhnya bukan siapa-siapa. Kita semua tahu, di balik setiap ciptaan hanyalah Sang Pencipta. Dan di balik Sang Pencipta adalah Nur ala Nur. Dan di balik Nur ala Nur adalah Nurun Nur. Di balik Nurun Nur adalah Zat Ilahiyah yang kita semua harus masuk ke dalamnya dan menyatu selama-lamanya. Semoga sedikit paparan yang diberikan kesempatan kepada saya ini bisa dikembangkan lebih luas lagi dan lebih mudah dipahami, dimengerti oleh semua kalangan,
sehingga Islam Sufi yang kita siarkan melalui IMB ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh teman-teman, terutama para tokoh agama lain yang menyimak jagongan santai kali ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk disikapi dan ditambahi oleh rekan-rekan tokoh-tokoh agama yang lain, atau diluruskan barangkali ada kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ulama'ir rabbaniin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Terima kasih Gus Nizam atas pemaparannya, sangat luar biasa. Memang ya dalam jika seseorang itu sudah orang yang suci, sudah berilmu yang tinggi, yang ilmunya dalam, itu semakin punya toleransi yang cukup tinggi. Dan dalam sudut pandang Islam Sufi itu berarti kebinekaan itu adalah justru merupakan suatu anugerah dari Tuhan, di mana Tuhan itu adalah yang maha indah, termasuk juga perbedaan itu sangat indah. Ya, sekarang kita akan ke penanggap. Di sini saya sudah melihat Bapak Otto sudah bergabung. Selamat malam Pak Otto. Selamat malam, mohon maaf ini lagi baru datang ini. Dari mana Pak Otto? Dari kampus Iya, Pak Pak. Otto. Kabarnya gimana Pak Otto? Saya lama enggak melihat Pak Otto, Rek. Masa sih? Demit Iya Pak Otto. Demit ya Kak, nggak bisa lihat. Iya, ini tadi bersyukur Pak Otto bisa bergabung. Jadi saya kan bisa menyapa Pak Otto. Itu suwira jamu Pak Otto untuk menanggapi kajian kita pada malam hari ini. Selamat kapan kundur ini? Kundurnya kapan ini? Loh, sudah kundur dari umroh. Loh, sudah agak lama Pak Otto. Loh, masa sih? Ya, lo sudah cukup lo ini. Kundur ini. Loh gitu tuh memang harus terus digundul, Gus. Nggak harus, cuma dianjurkan. Oh, ya. Ini sifatnya bukan wajib ya? Bukan wajib, sunnah. Sunnah ya. Tapi saya suka yang sunnah. Oh, berarti digundul. Iya. Nggak lucu ngono, Gus. Iya. Nanti ketularan saya. Ganti mahkota. Nah ya, nah, itu ngenyak aku lah nih. Saya kan juga enggak pakai mahkota. Ya, karena sudah banyak mahkotanya Pak Otto. Jadi baru aja saya begitu nyampe rumah langsung buka laptop wis. Nggak ada Pak Otto, nggak seru. Ini nanti dalam waktu dekat kita akan adakan rapat Gus ya. Ada Pak Otto itu. Adakan rapat untuk offline di Sanggar. Itu yang kita tunggu-tunggu. Rencana itu nanti sebelum puasa nanti. Puasa kan tanggal 12 ya. Iya. Puasa tanggal 12 mungkin sebelum itulah nanti. Nah, saya tanya Pak. Saya seminggu sebelumnya saya sama jamaah ke Jakarta Pak Otto. Ya. Atau setelah hari raya? Kelamaan Pak Otto. Kelamaan ya? Iya. Nah terus kapan? Kalau bisa
sebelum puasa atau di dalam puasa nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, dalam puasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asik malah malam-malam. Enak dan ngirit ya. Yo Iya, gak sih ya. iya enggak gitu. Yo enggak ya kan ada bukanya, berbuka puasa. Oh iya, Nah, justru ya, justru makan besar itu. ya nanti baik nanti akan kita nanti. Nah, bulan saya tanya kapan kira-kira rapat, bisa rapat. Nggak bisa Hmm. jawab. Loh, dijewer aja waktu kalau nggak bisa jawab. Coba ya. Fitnah, itu fitnah Pak Oto. Hmm. Ya udah nanti saya rundingnya nanti dengan Pak Naen nanti. Kalau tempat udah positif ada di Sanggar Candi Busono, Nyempur Sari. Apalagi kalau sudah positif itu tempat. Tempat sudah positif dan itu bisa muat sampai kalau lesen bisa sampai 200, 100 sampai 200 masih muat itu. Udah lebih dari cukup itu. Nah iya. Ye, pokoknya dilanjut. Saya tak nyimak dulu saya. Ya, terima kasih waktu. Loh, Pak Oto. Ternyata nyimak dulu Pak Oto ini. Iya, saya kan nggak tahu materi ini apa kan, turun ngerti aku. Oh gitu ya. Ini tadi materinya kebinekaan dalam perspektif Islam Sufi, Pak Oto. Oh, Dalam sudut pandangnya dalam Islam Sufi, bagaimanakah kebinekaan itu, gitu loh Pak Oto. Sawangannya macam-macam padahal sak macam Pak. iya iya. Baik, monggo dilanjut. Yang penanggapnya siapa? Saya nanti kari-kari Oke, lah. kalau gitu Pak Oto. Hmm. Baik, mungkin ada Prof. Surantra mungkin yang sudah bergabung. Ini Ya, ada selamat malam. Pak Andri Purnawan, Mbak Niken, raise hand barusan. Pak Andri Mana, Mbak Uya? Purnawan. Dengan Pak Andri Purnawan, Pak Pendeta. Oh, Ini apa Pendeta sih? Andri. Ya, Pendeta Apakah Andri. sudah siap untuk bergabung? Selamat malam, Mbak Niken. Malam, Pendeta. Ya, Ya, selamat malam. selamat malam, Buya. Ya, Sofa, silakan Islam. untuk memberi pemaparannya. Romo Andri. Salam, saudara. Ya. Iya. Mohon maaf ini saya bergabung di tengah-tengah karena baru selesai pada penafisan pendeta DKI Pondok Chandra. Lalu sebentar lagi ada pertemuan dengan pendeta di Jawa Timur. Tadi saya sempat sedikit menyimak Buya ya, Islam yang mengungkapkan tentang perspektif kebinekaan dalam Islam Sufi. Itu mengingatkan saya waktu sedikit belajar tentang Sufisme. Di dalam Islam dan Kristen itu ada satu titik temu tentang konsep wali dan saint. Jadi wali, seorang dikatakan sebagai wali atau sahabat Allah, sahabat Allah, itu mengalami titik jumpa dengan seorang yang disebut saint atau santo kalau dalam tradisi Katolik, dan di dalam tradisi Kristen yang lebih luas, saint adalah sahabat Allah yang cirinya itu mereka bisa mengakses siapapun yang ada di alam semesta secara universal. Jadi tahap kehidupan seorang yang beriman itu, saya meminjam tahapan-tahapannya James Waller. Yang paling rendah itu ketika bicara Tuhan dalam perspektif surga dan neraka. Tahap keduanya adalah membicarakan Tuhan berdasarkan ayat-ayat kitab suci yang diterjemahkan secara harafiah. Iya. Tahap ketiganya, orang mengikut Tuhan karena mengikut tokohnya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh tokoh itu ya jadi ugemane. Nah, persoalannya adalah yang namanya manusia atau tokoh pasti juga ada mulianya, tapi juga kadang ada errornya. Tahap keempat adalah yang menekankan hubungan yang sifatnya pribadi dengan Tuhan. Tahap kelima itu adalah manusia yang
menekankan agama sebagai cinta kasih dan keadilan, dan tahap yang paling tinggi ini sebetulnya adalah yang sangat sufistik, adalah tahap agama yang mampu membuat orang itu punya daya rangkul universal. Betul. Dan seorang itu disebut wali Allah, disebut saint. Kalau di dalam tradisi Islam, seorang wali itu bahkan ditetapkan ketika dia hidup. Tapi kalau dalam tradisi Kristen, seorang itu baru ditetapkan menjadi wali atau saint ketika sudah meninggal. Ya. Jadi kenapa? Karena di sana catatan kehidupan mereka itu adalah catatan kehidupan yang punya daya rangkul yang universal, dan sampai yang bersangkutan meninggal, dia masih menularkan semacam pengaruh yang sangat positif bagi kehidupan. Nah, memang di sini ada sedikit perbedaan, tetapi juga ada semacam titik temu bahwa ketika agama itu punya daya rangkul universal, maka orang beragama akan mampu mengakses siapapun dan diakses oleh siapapun. Didekati oleh seluruh makhluk dan mendekati seluruh makhluk. Iya. Dan semangat yang seperti itu menurut saya sangat cocok kalau diterapkan dalam konteks Indonesia yang bineka. Karena kita percaya bahwa sesungguhnya setiap ciptaan itu tidak ada yang sama. Karena seperti saya dan Gus Nizam, walaupun semangatnya sama, cintanya sama, tapi sidik jari saya dan sidik jari Gus Nizam berbeda. Betul, betul. Suratan takdir saya dan suratan takdir Gus Nizam bisa berbeda. Betul. Dan tidak ada satupun ciptaan yang sama. Tetapi bukankah itu bukan berarti di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, Tuhan, Allah, ketika mencipta semua ciptaan yang unik, itu tidak punya rencana. Dalam penghayatan Kristen, seluruh ciptaan itu ibarat puzzle. Kalau kita mainan anak-anak bongkar pasang itu, puzzle. Setiap ciptaan ya saling terkait. Dan kita ini tidak bisa hidup tanpa ciptaan yang lain, tanpa sesama yang lain, tanpa agama yang lain, dan itu dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Saya pernah mengatakan ya, kita misalnya beras ya orang nandur dewe, ya kan? Hujan kita ya nyiramkan sendiri. Kita tuh berhutang pada alam semesta, berhutang kepada sesama yang lain. Dan semangat sufisme Islam ini menurut saya sangat berguna untuk membangun sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya agama di dalam segala perbedaannya memainkan peran yang saling terkait yang harus membawa pada rahmat. Dan tugas agama itu sesungguhnya, walaupun tidak semua orang akan dipilih menjadi wali Allah, karena itu adalah pilihan atau jalan, tetapi setiap kita yang beristiqomah, punya niatan dan niat baik dan ketulusan untuk menuju ke sana, menurut saya kita akan bisa mengambil bagian di dalam grand design atau rancangan besar sang pemilik kehidupan itu untuk menjadikan dunia kita menjadi dunia yang lebih ramah. Itu yang bisa saya tanggapi. Dan dalam tradisi Kristen, Yesus Kristus itu seorang sufi karena dia tidak beragama berdasarkan syariat, karena zaman itu kan dia selalu dikritik ya, beliau selalu dikritik karena dianggap pola hidupnya itu tidak sesuai Taurat, dalam arti Taurat yang harafiah, tetapi Yesus itu selalu melampaui hukum. Misalnya ketika ada dalam Taurat itu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, dalam tradisi Yahudi, orang itu di hari Sabat bahkan tidak boleh menyembuhkan orang yang sakit. Tapi Yesus itu justru ketika melihat mereka yang susah, ada orang lumpuh disembuhkan. Ada orang yang buta disembuhkan. Ada orang yang sakit pendarahan disembuhkan. Dan sebagian besar karya penyembuhan yang dicatat di dalam Injil itu justru dilakukan pada hari Sabat. Nah, suatu saat
Yesus itu diprotes oleh banyak kalangan beragama. Mengapa engkau melanggar hukum Sabat? Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari Sabat itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hukum agama itu sesungguhnya diciptakan Tuhan untuk melayani manusia, bukan manusia yang melayani hukum agama. Nah, kalau kita punya spirit yang seperti itu, maka keberagamaan kita itu akan menjadi keberagamaan yang punya daya liberasi, membebaskan, bukan hanya membelenggu. Sebab cinta yang sejati itu adalah cinta yang membebaskan, bukan cinta yang membelenggu. Wow, Kalau menarik sekali. ya begitu Mbak Niken, kira-kira Iya. begitu. Kalau bahas tentang koneksinya anu ya, sudah. Iya, koneksinya kurang bagus. Iya. Silakan Ya. dilanjutkan. Sangat menarik sekali loh, Pendeta. Ya, dari saya cukup itu saja. Salam semua sudah. saudara. Ya. Salam Salam. semua saudara. Ya, terima kasih Pendeta Andri, sangat luar biasa dan menarik sekali memang ya, orang-orang yang sudah tercerahkan itu orang-orang yang sudah tercerahkan yang bisa merangkul secara universal dan dengan mesra gitu. Jadi tahu itu apa, itu perbedaan untuk apa, Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk apa, dan semakin membawa potensinya sendiri-sendiri dan semakin indah gitu. Iya. Kita ke penanggap yang lain. Apa sudah bisa bergabung? Kalau belum ada, saya tanggapi yang disampaikan oleh Pendeta Andri. Ya, silakan Gus Nizam. Ya, benar sekali yang disampaikan Pendeta Andri, bahwa titik temunya lebih banyak daripada perbedaan. Dan sesungguhnya perbedaan pemahaman dan keyakinan antara Islam Sufi dengan Katolik, sesungguhnya perbedaannya itu masih bisa dipertemukan. Seperti yang disampaikan Pendeta Andri tadi, bahwa kalau di Islam seorang wali itu masih hidup, kalau di Kristen setelah mati. Sesungguhnya istilah itu masih bisa dipertemukan. Di Islam Sufi juga belum disebut wali jika belum mati. Tapi yang dimaksud mati di sini bukan mati dikubur jasadnya itu, tapi mati sifat basyariahnya, mati sifat kemanusiaan umum yang masih ada kepentingan pribadi atau hadzun nafsi, kepentingan-kepentingan yang sifatnya ke diri pribadi yang bersangkutan. Kalau di ajaran tasawuf disebut mautul aswad, mati hitam. Itu mati terakhir setelah mautul ahmar, mautul aswad, mautul akhdar, dan terakhir mautul aswad. Setelah pertama mati merah, kemudian mati putih, kemudian mati hijau, terakhir mati hitam. Mati merah artinya mati amarah. Sifat amarah bisu, sifat marah-marah, sifat termasuk kebinatangan buas, sifat yang mementingkan egonya, itu mati merah. Kemudian meningkat ke mautul abiyad, di situ mati putih.
Mati putih yang dimaksud adalah mati pepaes atau mati berahi, tidak berhias diri luar, gak ngurus, gak ngereken zahir untuk sementara waktu. Nah, prakteknya adalah kudu weteng ingkang luwe, alias selalu dalam kondisi perut lapar. Karena hanya dengan perut lapar, nafsu bisa dihentikan atau dihilangkan, dihilangkan kemauan negatifnya itu. Setelah itu mautul akhdar, mati hijau, artinya mati berhias diri dalam, yaitu diam-diam ingin dihormati, diam-diam ingin dimuliakan, atau ingin-ingin yang lain yang sifatnya samar-samar, di mana itu semua adalah sifat kemanusiaan yang tersembunyi. Yang terakhir, mautul aswad, mati hitam adalah matinya aku yang parsial, aku yang suka akon-akon, aku yang bukan sejati atau bukan hakiki, yaitu keakuan atau kedirian rendah, kejiwaan yang masih cenderung ke bumi sifatnya, belum melangit. Nah, setelah mati keempat-empatnya itulah seseorang itu kemudian diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang mengalami 4 kematian itu masih hidup. Nah, dialah wali agung. Dan ia akan lebih agung lagi, lebih kuat pengaruhnya setelah meninggalkan dunia ini, yakni dikubur. Maka perbedaan yang disampaikan Romo Andri tadi itu sesungguhnya hanya perbedaan ungkapan bahasa. Kalau secara istilah atau yang dimaksud, Pemaknaannya sama ya. pemaknaannya sesungguhnya ketemu. Di Islam, menjadi wali itu tidak harus menunggu dikubur meninggal dunia itu. Bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Bahkan menjadi wali itu ya sebelum dikubur itu. Kemudian tanda-tanda kewalian yang paling besar dirasakan dan disaksikan oleh banyak orang ialah saat pemakamannya atau saat meninggal dunia. Nah, di situ nama kewaliannya atau pengaruh kewaliannya justru akan semakin kuat, bahwa dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih oleh Allah sebagai pewaris sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait ini sesungguhnya perbedaan-perbedaan itu masih bisa ditemukan titik temunya. Perbedaan yang ada sesungguhnya hanya sudut pandang atau istilah yang berbeda saja. Jika dikupas yang lebih dalam, ternyata di sana ditemukan kesamaan. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Gus Misam. Di sini sudah hadir Profesor Nyoman Sutantra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nika. Iya. Malam, Prof. Malam, Prof. Selamat malam. Apa Kedengaran kabar, suara Prof? saya? Sehat? Dengar jelas, Suara Prof? saya kedengaran ya? Dengar. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Gus Nifan, sangat menyejukkan apa yang disampaikan tadi
itu di Hindu ini persis ada kesamaan. Kalau di Hindu levelnya dinamakan Sannyasin. Sannyasin itu sudah lahir 2 kali. Ya sama. Prosesnya lahir pertama lahir dari ibu itu, kemudian lahir di dalam sastra kebenaran. Jadi ada ritualnya seperti meninggal dulu gitu, kemudian Iya. dilahirkan kembali. Itu para resi, para pendeta itu sufi. Beliau itu sudah tidak terikat lagi oleh duniawi. Iya betul. Jadi seakan-akan melihat batu dan emas itu sama. Iya. Melihat orang yang dibenci sama dia Yang dicinta dipuji atau sama. dipuji sama. Jadi tidak ada Benar-benar sama, Prof. ini sama itu. Nah itu kesamaannya di sana. Dan di sini kebinekaan tadi Gus Nisa mengatakan kebinekaan itu suatu keniscayaan. Kebinekaan itu adalah karunia Tuhan. Semua kita bineka gitu, karunia Tuhan. Tapi kalau kita dalami dengan kecerdasan spiritual, kalau kecerdasan semesta, sebetulnya kebinekaan itu adalah eka. Adalah satu, karena kita semua alam semesta yang berbeda-beda ini, kita yang berbeda-beda ini adalah diciptakan oleh Tuhan yang Esa. Dari yang satu ya, Prof ya. Diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan diciptakan ini kalau di Hindu dikatakan sejatinya manusia itu adalah sang jiwa, sang roh. Di mana badan halus ada, kalau di Hindu dikatakan suksma sarira, itu badan halus. Stula sarira itu badan kasar. Jadi sejatinya manusia itu adalah sang roh. Badan kasar dan badan halus itu hanya bajunya. Jadi yang sama itu adalah rohnya, karena roh itu adalah energi spiritual dari Tuhan. Jadi energi spiritual, jiwa itu adalah energi spiritual dari Tuhan. Semua manusia punya sama. Sehingga di Hindu punya tatwamasi. Tat itu adalah energi jiwa atau energi roh. Kita semua sama, karena kita adalah sang tat. Yang berbeda adalah badan kasar kita, bentuknya berbeda, warnanya berbeda, ini dan badan halus kita berbeda, pikiran kita berbeda. Karena apa berbeda? Nasib kita berbeda, karena karma kita berbeda. Perbuatan kita berbeda. Tapi kita adalah esa itu. Dan karena kita sadar betul diciptakan oleh Tuhan yang satu, maka di Hindu juga dikatakan persis seperti kita semua saudara itu, di Hindu dikatakan wasudaiwa kutumbaka. Kita semua saudara. Jadi kesadaran kita semua bersaudara itulah kecerdasan moral kalau di Hindu. Kalau kesadaran kita bahwa kita adalah sang jiwa, itu kecerdasan spiritual. Jadi kita punya kecerdasan moral, kecerdasan spiritual. Dan kemudian di badan kasar kita punya 10 indria. Indria kita ini adalah indria sensorik. Kita melihat, mendengar, meraba, itu adalah sensorik. Indria ada panca karma indria kita bertindak. Tangan, kaki, semua itu yang melakukan tindakan. Indria kita itu adalah melakukan kegiatan sosial. Sehingga kita perlu mempunyai kecerdasan spiritual, kita sadar dan yakin bahwa kita adalah sang jiwa, sama. Dan sang jiwa itu adalah percikan terkecil dari energi-energi spiritual dari Tuhan. Dan di sana kecerdasan semesta kita. Sehingga kita berbeda tapi sama. Kemudian kita mempunyai badan yang berbeda-beda, kita kecerdasan moral. Kemudian tugas kita sama, tujuan kita sama. Kembali kepada sang pencipta. Di sini adalah kecerdasan sosial dan kecerdasan budaya kita. 3 kecerdasan itu adalah mengikat kita, walaupun kita bineka, itu adalah apa? Keniscayaan, dan kita bineka adalah ciptaan Tuhan yang bineka. Taman kalau sama bunganya mungkin tidak indah. Kalau warna-warni indah sekali. Iya. Itulah Pelangi juga. Pelangi Tuhan juga memberikan kalau kita merah indah, aja. gitu. Kita semua sama, kulit kita hitam, semua gitu tidak indah gitu kan. Semua ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat gitu. Semua indah, semua jadi indah gitu. Perbedaan itu adalah karunia yang indah.
dari Tuhan yang harus kita sadari bahwa itu adalah tunggal. Makanya keluar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kita berbeda, tapi Tuhan yang menciptakan kita adalah satu. Dan kebenaran itu adalah satu. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah tafsir terhadap kebenaran itu. Gajah pun ditafsirkan berbeda-beda kalau kita lihat dari kiri, dari kanan, dari depan. Tapi gajah itu satu. Tapi tafsirnya bisa berbeda-beda. Gitu. Tapi kalau kita sadar dengan itu, di sanalah kecerdasan spiritual kita. Kecerdasan semesta kita. Itulah adalah perekat kebinekaan kita. Dan itulah Tuhan menciptakan atau mewahyukan hukum kebenaran yang dijadikan agama-agama oleh manusia. Dan itu maksudnya adalah mengikat perbedaan itu. Supaya kita menjadi tunggal, menjadi satu. Sadar kita berbeda tapi sama. Sehingga kalau di Hindu dikatakan kita menyama Braille, bersaudara semua. Dan paham betul kita harus saling asah, saling asih, saling asuh dan di sana. Kita tidak terbelenggu oleh kepentingan duniawi dan sekarang kan ramainya kita karena kepentingan duniawi. Semua karena kepentingan. Kita melihat emas dan batu kita berebut emas, tapi kalau sudah sufi, pandangan itu emas dan batu sama. Orang yang mencela memuji kita sama. Orang yang bermusuh dengan kita, orang yang berteman dengan kita sama. Kita mendapat kesenangan atau ketidaksenangan sama. Jadi kita tenang terus dan melakukan apa yang kita lakukan dengan tulus. Kalau kita sudah lakukan dengan tulus dan apa yang kita lakukan itu adalah memberikan puja-puji pada Tuhan dan pada alam semesta gitu. Kita menjaga alam kita hidup harmonis dengan alam kita, hidup harmonis sesamanya. Itulah dan kita sadar bahwa Bhinneka kita Tunggal Ika. Kita harus merasakan bahwa kita sama. Kita bersaudara dan dengan alam pun kita tanpa ada alam kita nggak bisa makan. Tanpa ada alam kita tidak bisa naik kendaraan karena semua sumbernya dari alam. Kita sadar betul. Sehingga di Hindu ada 5 panca. Sadkerti ada 6, sadkerti 6 kita mencintai alam dan 6 kita untuk menuntun laku kita. Sadharma menuntun laku kita supaya menjadi laku berkebajikan. Kemudian menjaga alam kita suci dan ini supaya kita alam selalu memberikan kesejahteraan pada kita. Bukan alam kita keruk sebanyak-banyaknya sehingga kita ada kepentingan kita, sehingga yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi sangat miskin. Itu sudah tidak lagi Pancasilais. Seperti Gus Nisam katakan tadi, banyak yang menyatakan dirinya Pancasilais tapi tidak paham akan Pancasila gitu. Tidak memberikan kesejahteraan dan keadilan gitu. Yang kaya tidak sadar kaya menumpuk kekayaan sekaya-kayanya. Dan yang miskin akan tertinggal miskin ini. Sudah tidak Pancasilais. Nah, dan di sana sudah Tuhan mengajarkan kita semua saudara. Kita semua sama. Kita harus saling asah, saling asih, saling asuh. Dan inilah artinya kita sadar betul kita berbeda, tapi kita sama. Mungkin itu yang bisa sampaikan, sangat bagus sekali, sangat mengidentis sekali itu. Kalau di Islam dinamakan sufi, kalau kita sannyasin, para resi dan para pendeta itu lahir 2 kali. Itu sudah tidak terikat oleh kepentingan duniawi. Itulah menyebabkan, itulah yang mengikat kita. Perbedaan itu menjadi indah. Perbedaan itu menjadi taman sari. Sehingga sebetulnya kalau kita menjalankan kehidupan kita di Indonesia seperti menjalankan Pancasila semua, sehingga Indonesia menjadi taman sari. Budaya-budaya yang indah. Sehingga kita menjadi sangat bahagia. Tapi sekarang karena tidak menjalankan itu, semua menjadi tidak seperti yang kita harapkan gitu. Bukan menjadi sufi, kita bisa menjadi sufi semuanya, kita aman semua. Pemilu apa semua aman gitu. Kalau enggak itu, nah ini yang menjadi kita tidak aman karena kita tidak sadar. Hanya sadar kita berbeda. Itu menyarankan kita harus bisa melihat kesamaan pada orang lain. Sekarang kan melihat perbedaan saja. Lebih mudah melihat perbedaan dibandingkan persamaan. Tapi sekarang kita harus bisa melihat persamaan. Kau adalah sama dengan aku. Kau adalah bersaudara dengan aku. Nah, kita tidak boleh saling menyakiti. Kita harus saling asah, saling asih, saling asuh. Saling memberikan, saling melengkapi satu sama lain. Supaya taman itu akan menjadi indah. Nah itu, Mbak Niken,
Terima kasih. Iya, Salam luar semua. biasa. Salam semua saudara. Sangat luar biasa Prof. Sutantra. Memang kalau kita berbincang-bincang dengan para tokoh agama itu, di mana yang keilmuannya sangat luas, dalam, dan tinggi itu, wah, jadi sangat menarik gitu. Luar biasa, memandang segala sesuatu itu secara positif dan indah gitu. Semuanya jadi indah kalau orang-orang dalam pandangan orang-orang Supaya yang yang penting hati kita di dalam indah dulu, supaya hati orang lain bisa indah gitu. Makanya iya, hati kita lah kita bikin indah dulu gitu, Mbak Niken. dari Ya, hati kita ya, dulu ya, Prof ya, ya. hati kita harus indah Nah, dulu gitu. pirantinya dulu yang indah, Nah, jadi iya, sehingga bisa memandang keindahan itu ya. iya, iya, iya. Iya, terima kasih Prof, luar biasa. Sama-sama, terima kasih. Iya, mungkin kita ke penanggap yang lain. Pak Oto, apa sudah bisa gabung lagi atau masih menyimak Pak Oto? Dari tadi saya bergabung loh. Iya, maksudnya itu memberi tanggapan atau Memberi tanggapan iya baik. atau apa gitu loh yang Ya, apa gitu loh ya, berkaitan, apa gitu loh iya ya. yang Hmm. yang berkaitan dengan judul kita pada malam hari ini. Oh, Pak Oto, Hai, monggo. jadi hai, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam Pancasila. Ini jadi kalau dari perspektif kebinekaan, dari perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu sebenarnya bahwa kita meyakini bahwa Tuhan itu cahaya-cahaya Tuhan itu menerangi ada di dalam kalbu kita. Nah ini sehingga di dalam kepercayaan ada beberapa hal. Bahwa kalau kita tahu bahwa semula Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi berbeda-beda itu satu, tiada kebenaran yang mendua. Ini yang utama. Sehingga ada bahwa kita itu percaya kepada Tuhan adalah sistem yang menjelma dalam seluruh keyakinan kita. Ini yang kemudian yang kedua adalah pengetahuan intelektual. Tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Prof. Tantra. Dengan ilmu pengetahuan, orang akan dapat mengetahui jati dirinya. Jadi dengan pengetahuan, kita akan dapat mengetahui jati diri kita. Yang ketiga adalah masalah budaya. Kita mempunyai budaya untuk hidup rukun dan damai. Jadi semua agama dan kepercayaan tidak ada yang menerangkan atau mengajarkan kekacauan, kerusuhan, dan pembunuhan segala macam. Tapi semuanya akan mengharapkan bagaimana kita bisa hidup rukun dan damai. Kedamaian dan cinta kasih Tuhan selalu menyertai kita. Yang keempat adalah sumber daya. Bahwa kita juga harus bisa mempersiapkan generasi-generasi baru yang kuat. Seperti tadi yang diuraikan oleh Gus Nizam. Bahwa kita banyak berbicara masalah Pancasila, tapi yang bersangkutan sendiri tidak mengerti apa itu Pancasila, apa itu kebinekaan. Ini termasuk juga kebenaran yang mendua. Sekarang ini sudah mulai banyak disalahartikan kebenaran itu. Ukuran-ukuran kebenaran juga sudah banyak yang melenceng. Kemudian Bagaimana itu Pak Oto? Kebenaran misalnya begini, seseorang menganggap bahwa katakanlah dalam masalah politik, bahwa politik sekarang ini benar, tapi orang akan menganggap salah. Ini curang, ini tidak, dan sebagainya. Kebenaran ini selalu mendua. Kebenaran akan selalu dilihat dari perspektif dari siapa orang yang mengatakan. Yang banyak pembenaran Pak Oto. Sekarang Pembenaran bukan sendiri. Pembenaran yang ada. Kebenaran tidak ada, pembenaran sekarang. Sekarang pembenaran.
Semua Kebenaran membawa sekarang pembenaran sudah mulai masing-masing gitu langka, kan. Pak Prof. Tanter. Ya, Ada, tapi langka. Dan tidak mengatakan tidak ada. Ada, tapi langka. Ini. Kemudian warisan. Warisan kita tidak mungkin generasi kita akan menjadi baik. Jadi bahwa tidak mungkin generasi kita akan baik jika kita tidak memulainya dari sekarang. Oleh karenanya IMP harus terjun ke masyarakat. Bagaimana untuk membuktikan bahwa generasi kita itu akan baik jika kita tidak memulai dari sekarang. Kalau IMP tidak memulai dari sekarang, akan nantinya IMP tidak akan dapat mewariskan hal-hal yang baik. Nah, ini Pak Uto, tokoh, Nah, disinilah pentingnya peranan para tokoh itulah lintas iya. iman. Iya itu, gimana tuh? Ini tapi sekarang bukan banyak para tokoh sekarang. Sekarang ini malah banyak toko yang sepi. Kenapa Pak Uto? Kok bisa sepi? Soalnya semuanya serba naik. Beras naik. Sendal tetap Nanti nggak naik sebentar Pak lagi Uto. BBM naik tanggal 1 Maret. Listrik naik. Pajak naik. Wah, ini menuju ke mana ini Pak Uto ini? Mangan opo terusan awak dhewe iki. Tetap makan nasi Pak Uto. Nasi sekarang ini nasi sudah menjadi 21.000 per kilo. Iya, sampai Gula ada juga berita naik. itu saya baca itu ada yang sampai ibu-ibu nggak makan 2 hari, nggak bisa makan nasi Iya, 2 ya hari, makan itulah. ini. Tapi itu Oleh juga karenanya, kecerdasan, kepedulian sosial kita itu ya, juga penting di situ. kepedulian sosial itulah yang harus diterapkan. Betul Pak Uto. Dan dimanifestasikan oleh Indonesia merayakan perbedaan di Salam bawah semua saudara. pimpinan Gus Nizam As-Sofa. Nah, ini terus terang saya mengkritik ini, kritikan saya ini. Sehingga Allah bersemayam di dalam kalbu kita, dalam semangat silaturahmi kita harus dapat menjalin kasih di antara kita. Kebaikan dalam diriku akan menyambut kebaikan dalam dirimu. Saya kira demikian tanggapan saya. Terima kasih dan kita semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Uto. Menurutku kan rame kalau ada Pak Uto itu. Iya. Biasa rame ku. Rame pokoknya kalau ada Pak Uto itu. Mungkin ada yang sudah bergabung lagi untuk menanggapi. Kalau masih belum ada yang bisa bergabung lagi, ini saya akan membacakan ada satu chat dari Yai Muzammil. Akan saya bacakan. Assalamualaikum, salam semua saudara. Dalam keseharian kehidupan ini ada 2 kata yang sering kita dengar, yaitu kata paling dan saling. Menyimak apa yang disampaikan Buya As-Sofa, penggunaan 2 kata tersebut secara proporsional adalah kata paling hanya pantas disandangkan terhadap al-khaliq. Sedangkan sesama makhluk hanya ada 1 kata yaitu saling sebagai kebinekaan yang mewarnai kehidupan kita. Nah, untuk menanggapi Yai Muzammil ini silakan Gus Nizam mungkin menanggapi. Gimana tadi diulang, Pak Niken? Iya. Dalam keseharian kehidupan ini ada 2 kata yang sering kita dengar, yaitu kata paling dan saling. Nah, menyimak yang Gus Nizam sampaikan tadi, menurut Yai Muzammil, penggunaan 2 kata tersebut secara proporsional adalah kata paling hanya pantas disandangkan terhadap al-khaliq. Sedangkan sesama makhluk hanya ada 1 kata yaitu saling. Segala kebinekaan segala kebinekaan yang mewarnai kehidupan kita. Ya, bagaimana itu Gus Nizam? Terima kasih. Ini
memang sekali lagi hakikatnya hanya Sang Khalik. Itu paling suci, paling benar, paling baik, serba paling itu sifat Tuhan yang maha kuasa, yang tidak ada di atasnya. Paling itu kan ya Top on top. ya Tidak ada lagi. puncak yang tidak ada di atasnya. Ya memang hanya Tuhan. Kalau manusia pasti dari para ulama, dan di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Kalau paling itu hanya untuk Sang Khalik, kalau untuk makhluk itu lebih atau saling. Ya, menjadi lebih baik itu karena saling membaiki satu sama lain. Misal, si A dengan si B, dua-duanya orang baik. Si A punya teman baik 10. Kalau si B hanya 5 misalnya. Maka kebaikannya si A lebih baik. Lebih baiknya karena temannya 10. Kalau si B teman baiknya 5. Maka si A lebih baik dari si B. Lebih baiknya di mana? Kemampuannya menambah teman. Punya teman 10. Kalau si B punya teman 5. Nah, kemampuan berteman, bersosial, berinteraksi dengan yang lain itu merupakan kebaikan yang lebih. Di mana kelebihan kebaikannya itu karena saling. Orang baik pasti akan membaiki siapa saja. Dengan membaiki atau berbuat baik kepada siapa saja, ia menjadi lebih baik lagi. Dan lagi dan terus. Nah, maka orang baik itu sangat butuh dengan orang baik. Si A butuh si B butuh si A. Keduanya kemudian saling berbuat baik demi meningkatkan kebaikannya. Saya sependapat dengan ungkapan atau istilah dari siapa tadi? Pak Muzamil. Ya. Muzamil memang paling itu afdoliyah itu hanya Milik Tuhan. Hanya milik Tuhan. Dalam arti tidak ada di atasnya lagi. Atau ter itu sesungguhnya sifat Tuhan. Terbaik, terbenar, tersuci, dan ter yang lain dalam arti tidak ada lagi di atasnya. Nah, itu hanya Tuhan yang berhak menyandang sifat paling atau ter tadi itu. Kalau kita tidak ada ter atau paling, karena sehebat-hebatnya saya misalnya, ya pasti ada yang lebih hebat, bahkan banyak yang lebih hebat. Sebaik-baiknya saya, seandainya saya baik, pasti ada yang lebih baik dari saya. Itu kepastian, itu kebenaran, itu kenyataan. Dari situlah maka setiap orang yang telah berkesadaran tidak akan mungkin ia menyombongkan diri, membesarkan diri, apalagi sampai menganggap paling. Nah, itu berarti syirik, menyaingi Tuhan.
merasa paling benar. Nah, itu sifat iblis itu. Merasa benar itu sifat manusia yang beriman, yang berkesadaran, berkeyakinan. Tapi kalau merasa paling benar, nah itu sudah iblis itu. Menyaingi Tuhan. Nah, di sini pentingnya kita berdiskusi, saling menambah wawasan dan menghaluskan keyakinan yang kita yakini kebenarannya agar lebih mudah memahamkan kepada orang lain, terutama yang masih awam. Demikian, Mbak Niken. Iya, terima kasih Tapi Gus ada, Gus. Nizam. Yang Ya. tercela itu yang miliknya manusia ada, Gus. Apa Apa? itu? Tercela. Oh ya itu. Ya itu asli. Ya, itu Asli kita itu. Tercela itu untuk manusia, Gus, bukan untuk Tuhan, Gus. Bukan. Maha suci Tuhan dari sifat celah. Jadi kalau tadi Gus Nizam tadi kan ter itu miliknya Tuhan, tapi ada satu yang miliknya manusia. Yang positif, Pak Oto. Yang di garis bawahi ter yang benar dan baik. Iya, barangkali masih ada yang para audien yang mau menanggapi. Saya kasih kesempatan satu kesempatan lagi karena ini waktunya sudah di penghujung acara. Silakan para peserta, mungkin ada yang mau menambahkan. Mbak Niken, di kolom chat ada pertanyaan tadi. Ya. Oh, boleh saya bantu bacakan? Ya, silakan Mbak Ulan untuk membacakan kolom chat. Ya, ini dari Alfi. Izin bertanya, apakah keyakinan yang dapat kita tanamkan dalam diri agar dapat menyaksikan aneka di dan eka di dalam aneka, serta bagaimana upaya nyata yang dapat kita lakukan untuk menyaksikan hal tersebut. Yang kedua, berdasarkan paparan Gus Nizam sebagai narasumber tadi, sedikit menyinggung mengenai keadilan yang mengatakan hanya yang adil yang bisa eksis. Menurut perspektif Sufi dalam kebinekaan, yang dimaksud adil itu seperti apa? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Asri. Ya. Konsep tasawuf menuju bersifat ketuhanan yang paling simpel adalah konsep fana. Konsep fana itu kita harus meleburkan sifat-sifat kemanusiaan kita leburkan ke dalam sifat-sifat keinsanan. Bedanya kemanusiaan dengan keinsanan adalah kalau kemanusiaan itu lebih ke keragaan. Walaupun raga yang masih bergandengan dengan jiwa. Tapi kalau keinsanan adalah maka insan kamil yang dimaksudkan adalah jiwa yang sempurna. Jiwa yang telah berproses dan telah sampai pada kesempurnaannya. Ya, kesempurnaan jiwa terjadi setelah jiwa rendah telah masuk ke dalam jiwa tinggi. Jiwa yang di situ menyandang sifat-sifat ketuhanan. Kedirian rendahnya telah dicelupkan ke dalam diri tinggi.
keakuan parsialnya telah menyatu ke dalam keakuan universalnya. Itu konsep tasawuf menuju bersifat ketuhanan yang Maha Esa. Menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan umum, sesungguhnya bukan menghilangkan dalam arti melenyapkan, tapi menggabungkan atau menyatukan sifat rendah kita, sifat buruk, sifat tercela kita satukan ke dalam sifat-sifat ilahiyah robbaniyah. Gambarannya seperti air yang ada di dalam diri kita diumpamakan air sungai. Itu yang rasanya tawar, kita alirkan terus menyusuri sungai itu hingga bermuara kepada samudra atau lautan yang luas, yang rasanya asin. Nah, air sungai kita yang telah mengalir kemudian sampai kepada air laut, maka keberadaan rasa tawar kita itu hilang karena telah masuk ke dalam air laut yang rasanya asin itu. Kita sesungguhnya dibilang ada, dibilang nggak ada. Adanya kita nisbat kepada yang wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat wujud. Nah, disitulah maka berubah sifat kita dari tawar, dari rasa tawar menjadi rasa asin, seperti gambaran air laut itu. Nah, itu cara yang ditempuh oleh kaum kemudian tadi yang kedua apa? Apa tadi yang kedua? Berdasarkan paparan Gus Nizam sebagai narasumber, tadi sedikit menyinggung mengenai keadilan. Hanya yang adil yang bisa eksis. Menurut perspektif Sufi, dalam kebinekaannya di adil itu seperti apa? Keadilan yang dimaksud di sini adalah i'tidal, la mailalah, tegak berdiri sesuai hukum Tuhan. Tidak condong atau tidak condong kanan, kiri. Artinya tidak subjektif. Adil yang dimaksud di sini adalah berani menegakkan hukum Tuhan sesuai dengan pemahaman dan keyakinan yang diyakini atau ditemukan. Tentu setelah berijtihad dan berijtihad. Karena pandangan tentang keadilan masing-masing level manusia itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Namun selama pemahaman dan keyakinan tentang keadilan itu tidak didasari oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau golongan, maka di level yang didudukinya ya terbilang manusia yang adil. Karena adil menurut kita orang awam belum tentu itu diyakini adil oleh mereka yang sudah sampai pada tingkatan khawas, kaum khusus. Adil yang diyakini oleh kaum khusus
belum tentu itu diyakini adil oleh kaum khusus, kaum istimewa. Memang sebagaimana ilmu juga bertingkat-tingkat, demikian halnya juga pemahaman atau keyakinan tentang adil itu sendiri juga satu sama lain. Manusia bertingkat-tingkat pemahamannya. Nah, dari situlah, dan keadilan yang paling adil atau keadilan yang teradil adalah keadilan al-adil, keadilan Allah dan yang maha adil. Maka sesungguhnya adil itu menurut Allah, bukan menurut kita manusia. Adil itu bukan dibagi rata, tapi ya'ta'u kulli dzi haqqin haqqah, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima sesuai porsi yang mestinya diterima. Tidak menurut selera yang menerima. Contoh kecil dalam sebuah keluarga, misalnya seorang ayah punya anak 5, ingin membagikan sesuatu, uang misalnya. Nah, bagi anak yang kecil, dia akan memandang tidak adil ketika dirinya diberi uang 1.000 misalnya, sementara kakaknya 2.000, kakaknya yang di atasnya lagi 3.000, dan seterusnya. Itu karena pemahaman si adik masih tingkat terendah, yaitu adil itu harus sama-sama 1.000 dikasih 1.000. Padahal di kelas berikutnya adil itu tidak begitu, justru tidak adil kalau seorang ayah memberikan uang kepada anaknya yang satu kuliah, yang satu SMA, SMP, SD, TK, PAUD, diberi uang yang sama misalnya 10.000 semua rata. Justru itu tidak adil. Yang Karena adil ya kebutuhannya sesuai tidak kebutuhan. Iya. Yang sudah kuliah ya diberikan porsi kuliah. Yang sudah SMA diberi uang ya sesuai porsi SMA. Begitupun yang masih SMP dan SD. Untuk TK PAUD ya diberi uang jajan sesuai dengan kelas yang didudukinya. Itu justru adil yang sesungguhnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima sesuai dengan adilnya. Demikian Mbak Niken. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Nizam. Demikian tadi Mbak Alfi jawaban atas pertanyaannya tadi. Dan karena ini sudah di pukul 21:21, maka acara jagungan online IMP ini harus diakhiri sampai di sini. Mungkin Gus Nizam menambahkan closing statement atau gimana? Sudah tadi atau masih mau menambahkan closing statement yang singkat padat? Iya, silakan. Closing statement dari judul yang diusung. Iya, kebinekaan dalam perspektif Islam Sufi adalah kenyataan yang dilihat oleh mata lahir sesungguhnya berbeda dengan kenyataan yang dilihat oleh mata batin. Yang sesungguhnya apa yang tampak di alam syahadah, di alam kasat mata ini sesungguhnya berasal dari alam gaib, yaitu alam yang tak kasat mata. Sesungguhnya yang tak kasat mata lebih beraneka daripada yang kasat mata. Lebih halus, lebih
kuat dan serba lebih indah, lebih bervariasi, lebih beraneka, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk itu, mari kita tingkatkan spiritual kita agar kita lebih cerdas memaknai ayat-ayat Tuhan yang bertebaran di mana-mana, yang sesungguhnya itu semua menunjukkan kuasanya, menunjukkan sifat kudrat iradatnya, dan menunjukkan jamal, jalal, dan kamalnya. Allah zat yang maha, zat yang serba maha indah, serba maha agung, serba maha sempurna, menjadikan aneka dalam eka dan eka dalam aneka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pemaparan dari narasumber yang pasti sangat bermanfaat karena menambah banyak wawasan dari ilmu-ilmunya beliau. Semoga kita bisa lebih mensyukuri dengan adanya perbedaan yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini. Ya. Dan di penghujung acara ini saya tak lupa sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan juga kepada para tokoh agama yang sudah menanggapi dan juga kepada para peserta jagongan online kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan kita akan kembalikan acara kita ke Mbak Ulan. Ya, silakan Mbak Ulan. Baik, terima kasih Mbak Niken yang sudah membantu kita dalam memandu jalannya jagongan dan diskusi santai kita pada malam hari ini yang membawa tema yaitu kebinekaan dalam perspektif Islam Sufi. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai host, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan nama, dan terima kasih kepada narasumber kita dengan Gus Izam atau Buya Asofa, dan juga kepada seluruh tokoh penanggap dari masing-masing agama yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena terlalu banyak, dan juga kepada para peserta yang setia selama di jagongan online IMP. Dalam perspektif Islam Sufi, sudah dikatakan tadi oleh narasumber kita bahwa perbedaan itu sesungguhnya ya kesamaan. Jika kita merujuk pada keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa, bahwa Tuhan itu zat yang tunggal. Ini sangat selaras dengan Pancasila, khususnya di sila pertama. Nah, dari itu, janganlah perbedaan itu memicu perpecahan, akan tetapi perbedaan itu sudah seharusnya kita rayakan. Karena kita semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Sampai jumpa Bapak Ibu di Senin depan. Jangan lupa untuk mengisi absensinya. Terima kasih Bapak-bapak para tokoh, ada Prof. Nyoman, Pak Utu, Pak Andri. Ya, terima kasih kepada narasumber juga. Sampai jumpa di depan.